Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ifarudin dengan NIM 2103211059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya tugas MKP 2 dengan judul analisis korespondensi perbandingan tingkat kepuasan konsumen pada merek sandal. Selanjutnya, pendahuluan untuk latar belakang pada saat ini, industri fashion mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya yaitu sandal. Saat ini banyak produsen sandal di Indonesia, salah satu di antaranya yaitu Iker, Carrefour, ATT. Dengan demikian, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, produsen sandal perlu memahami bagaimana konsumen memandang merek mereka. Tingkat kepuasan konsumen mempengaruhi loyalitas terhadap merek sandal mereka. Penelitian ini menganalisis tingkat kepuasan di tiga merek sandal yaitu Iker, Cargill, dan Praktiti. Dengan menggunakan analisis korespondensi, perusahaan sendal dapat mengidentifikasi segmen konsumen dengan preferensi spesifik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan i- pasarnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap berbagai macam aspek yang diberikan oleh merek sandal. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dari berbagai merek sandal, Iker, Cargill, dan ProATT. Yang ketiga, bagaimana perbandingan tingkat kepuasan konsumen antara sandal Iker, Cargill, dan ProATT. Keempat, bagaimana hubungan antara sandal Iker, Cargill, ProATT dengan kepuasan konsumen berdasarkan analisis korespondensi. Yang kelima, apa saja tindakan yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan tingkat kepuasan pada konsumen? Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap berbagai macam aspek layanan yang diberikan oleh merek sandal. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk membandingkan tingkat kepuasan konsumen antara sandal Eiger, Carrefour, dan ATT. Yang keempat, menggambarkan hubungan antara berbagai merek sandal dan kepuasan konsumen melalui analisis korespondensi. Yang kelima, memberikan rekomendasi kepada merek sandal Eiger, Carrefour, dan ATT dalam meningkatkan kualitas layanan guna mencapai kepuasan konsumen yang optimal. Untuk manfaat penelitian sendiri, yaitu manfaat teoris dari penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran dan manajemen perusahaan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya penerapan analisis korespondensi dalam studi terkait kepuasan konsumen terhadap preferensi pelanggan. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, analisis korespondensi adalah teknik grafis yang memberikan informasi tentang asosiasi antar variabel secara visual sehingga hasilnya diinterpretasikan secara deskriptif berdasarkan posisi relatif atau jauh dekatnya suatu koordinat terhadap koordinat lainnya dan bersifat objektif. Menurut DIPA ETL 2023, analisis korespondensi bisa digunakan untuk melihat secara visual ada atau tidaknya ketergantungan variabel dan juga sekaligus dapat membantu melihat keterkaitan suatu kategori terhadap profil kontingensi dijadikan komponen baris dan kolom menurut Asnawi ETL 2021. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama, menurut Sari ETAL, pada toko Solim untuk mengidentifikasi posisi produk kue Solim dalam hal atribut yang diminati oleh masyarakat. Toko Solim memiliki atribut yang terkait dengan lokasi strategis, harga, diskon, dan parkir. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Miranti ETAL 2019 melihat konsumen dalam belanja di Colin Mall. Pada hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Responden sangat setuju bahwa pramuniaga atau personil kebersihan dan keamanan pelayanan yang diberikan serta keanekaragaman outlet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belanja. Untuk metodologi penelitian, yang pertama ada populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang pernah melakukan pembelian sandal tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 20 responden. Untuk teknik pengumpulan data, penyebaran kuesioner kepada responden melalui Google Form menggunakan link yang dapat dibagikan kepada responden melalui WhatsApp. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis korespondensi, sebuah teknik statistik yang memberikan representasi grafis dari tabel kontingensi. Teknik ini membuat frekuensi relatif antara kategori pada barisan dan kolom serta jaraknya terhadap profil rata-rata dalam ruangan berdimensi rendah. Untuk hasil dan pembahasan, deskripsi data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan pada responden, yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kuesioner tersebut mencakup beberapa pertanyaan demografis seperti nama, usia, serta pertanyaan pernah membeli merek sandal tersebut atau tidak.
Atribut yang ditanyakan dan harus dipilih oleh responden yaitu kualitas, desain bahan, harga, kenyamanan, serta umur rata-rata responden yaitu 18 sampai 23 tahun. Selanjutnya yaitu tabel korespondensi yang bisa dilihat keterangannya pada output korespondensi. Tabel korespondensi menunjukkan tabel kontingensi dan dari data tabulasi yang dianalisis pada atribut kualitas dari Eiger sebesar 20 responden, Carville sebesar 30 responden, Pro ATT 11 responden, kemudian pada atribut desain Eiger sebesar 24, Carville sebesar 13, Pro ATT sebesar 13, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu tabel raw profil. Keterangannya yaitu dalam output raw profil menunjukkan bagaimana kontribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom yang disajikan di sini. Eh, Pada barisan kualitas, nilai terbesar terdapat pada variabel Eiger sebesar 0,455. Secara keseluruhan, responden menyukai kualitas sandal Eiger. Pada baris desain, nilai terbesar pada variabel Eiger sebesar 0,378. Responden kebanyakan menyukai dari desain sandal Eiger. Pada baris bahan, nilai terbesar masih di variabel Eiger juga dengan nilai 0,388. Secara keseluruhan, responden suka dengan bahan Eiger. Pada barisan harga, nilai terbesar pada variabel Pro ATT, di mana kebanyakan responden menyukai sandal Pro ATT dikarenakan harganya. Pada barisan kenyamanan, nilai terbesar pada variabel Pro ATT lagi dengan nilai 0,419. Secara keseluruhan, responden suka dengan kenyamanan sandal Pro ATT saat digunakan untuk sehari-hari. Selanjutnya, pada tabel kolom profil, di mana pada output kolom profil ini, pada kolom sandal Eiger, nilai paling terbesar adalah pada bagian bahan dengan nilai 0,268, yang artinya secara keseluruhan sebenarnya juga terhadap kualitas bahan. Selanjutnya pada sandal kolom Carville, nilai terbesar pada bahan di mana nilainya sebesar 0,243, yang artinya secara keseluruhan responden suka terhadap bahan yang digunakan oleh Carville. Pada kolom sandal Pro ATT, nilai terbesarnya 0,266, di mana secara keseluruhan responden suka terhadap harga yang ditawarkan oleh sandal Pro ATT. Untuk tabel summary bisa dilihat keterangannya output summary penentuan jumlah dimensi berdasarkan nilai accounted for pada bagian proportion of inertia yang dibandingkan dengan nilai rata-rata atau angka 0,2. Jika nilai accounted for lebih besar dari rata-rata atau 0,2, maka dimensi tersebut digunakan dalam nilai analisis. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai accounted for pada dimensi pertama sebesar 0,961, namun pada dimensi kedua nilainya kurang dari 0,2, maka dari itu dimensi yang digunakan hanya satu yang telah memenuhi ketentuan, yakni dimensi yang pertama. Selanjutnya pada tabel overreview point bisa dilihat dan tabel overreview column point, yang artinya pada tabel overreview row dan overreview column point, tabel tersebut menjelaskan keterkaitan antara kedekatan baik garis maupun kolom. Nilai kedekatan variabel dilihat dari nilai contribution of point in area of dimension, sehingga pada tabel overreview row point tersebut bahwa nilai terbesar pada dimensi 1 yakni kenyamanan dengan nilai 437, dan dimensi 2 yaitu pada kualitas dengan nilai 293, dan pada tabel overreview column point nilai terbesar dalam dimensi 1 yakni sandal Eiger di mana nilainya 590, pada dimensi 2 yaitu merek sandal Carrefour dengan nilai 623. Nah, selanjutnya bisa dilihat hasil analisis korespondensi. Keterangannya yaitu kedekatan kategori
yang posisinya berdekatan di beta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antar kategori di mana dapat dilihat dari row and column point symmetrical normalization tersebut, yaitu kategori Eiger berdekatan dengan kategori kualitas yang artinya responden menyukai merek sandal Eiger. Pada kategori Calvin berdekatan dengan kategori kenyamanan yang artinya bahwa responden menyukai merek Calvin karena kenyamanan. Sedangkan pada Pro ATT berdekatan dengan kategori harga di mana responden menyukai produk Pro ATT karena harganya. Untuk jarak, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut, yang dimana dapat dilihat dari row and column point segmental normalization tersebut, yakni kategori Eiger pada kategori harga, bahan, desain, kenyamanan sangat jauh, yang artinya di mana merek sandal Eiger kurang unggul dari sisi atribut tersebut. Sedangkan pada Carville, kategori kualitas, bahan, desain, harga sangat jauh sehingga merek sandal ini bisa dikatakan tidak unggul dari atribut tersebut. Sedangkan pada Pro ATT atribut kualitas, bahan desain, dan kenyamanan sangat jauh yang artinya merek sandal Pro ATT ini unggul pada kategori tersebut. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Pada penelitian ini analisis korespondensi digunakan dalam memahami hubungan antara berbagai merek sandal Eiger Carville Pro ATT dengan atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen seperti kualitas, desain, bahan, harga, dan kenyamanan. Hasil analisis ini membandingkan representasi visual dalam bentuk peta persepsi yang memetakan keterkaitan antara merek-merek sandal dan atribut-atribut penting bagi konsumen. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu yang pertama, tingkat kepuasan konsumen berbeda-beda di setiap merek sandalnya. Eiger unggul pada kualitas, Carville unggul pada kenyamanan, sedangkan PATT disukai oleh konsumen karena harganya. Yang kedua, fakta-fakta yang mempengaruhi kepuasan konsumen meliputi kualitas, desain, pada harga, kenyamanan. Setiap sandal memiliki unggulnya pada aspek tertentu yang mempengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga, perbandingan tingkat kepuasan dari konsumen menunjukkan bahwa merek sandal dengan spesifikasi lengkap dan harganya yang kompetitif cenderung lebih disukai oleh konsumen. Konsumen cenderung memilih sandal yang menawarkan kualitas, kenyamanan, harga yang terjangkau. Untuk saran, yang pertama, merek sandal Eiger dapat mempertahankan unggul dalam hal kualitas, namun perlu meningkatkan dari segi kenyamanan, bahan, desain, dan harga untuk menarik konsumen. Yang kedua, merek sandal Carville terus mempertahankan kenyamanannya ketika dipakai, namun perlu meningkatkan dari segi kualitas, desain, harga, dan bahan. Untuk merek sandal Mbak Titi disarankan mempertahankan pada harga, namun perlu meningkatkan kualitas, bahan, desain, dan kenyamanannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.